Manajemen stres pada ibu hamil. Ya, eh, Dokter Toyo tadi sudah menyebutkan ada tambahan dari standar pelayanan ANC, yaitu tes kejiwaan. Berarti ini penting ya. Jangan sampai ibu hamil itu sudah punya bakat gangguan jiwa ya, sehingga memasuki kehamilan itu bisa memperberat gangguan kejiwaan ya. Karena proses kehamilan itu adalah penuh dengan stresor ya. Eh, Nanti kita bahas. Oke, pertanyaan saya, teman-teman pernah stres atau tidak pernah stres? Wah, kalau tidak pernah stres, betapa tidak ada tantangan hidupnya ya. Eh, Monoton, gitu-gitu aja ya. Apa ya, membosenkan ya. Kadang stres itu kita perlukan untuk apa? Untuk meningkatkan level ya. Kenapa? Ibarat main game, biasanya semakin naik level semakin susah nggak? Semakin susah ya. Jadi kalau kita ingin naik level ya kita harus menghadapi stresor-stresor itu. Jadi stres di sini tidak selalu negatif ya teman-teman. Kadang stres itu diperlukan untuk pengembangan diri ya, untuk menjadi lebih baik. Begitupun ibu hamil atau kehamilan. Walaupun kehamilan penuh stres, penuh tekanan, faktor stresornya lebih banyak, tapi itu harus dilewati oleh seorang wanita untuk menaikkan statusnya menjadi seorang ibu. Tinggal bagaimana manajemennya agar stresor-stresor yang ada itu bisa di-manage dengan baik ya, akan menjadi pembelajaran untuk lebih baik ke depannya ya. Jadi kalau seseorang tidak pernah mengalami stres, tidak pernah ada stresor, ya itu biasanya orang yang senang berada di zona nyaman. Ah, saya nggak mau hamil ah. Tapi kalau hamil begini-begini ya sudah, ya tidak bisa berkembang menjadi lebih baik dan tidak bisa menjalani peran yang baik ya. Jadi stres stresor itu kadang menjadi salah satu motivasi kita untuk menjadi mencapai pencapaian yang lebih baik lagi. Ini ada quote ya. Nothing in life worth having ever comes easily. Jadi tidak ada sesuatu pun dalam hidup yang berharga ini yang datang dengan mudah. Pasti ada perjuangan, pasti ada hambatan, ada ujian yang harus dilewati. Ya, begitupun dengan kehamilan. Sebelum menjadi seorang ibu hamil pasti menjalani yang namanya gangguan psikologis saat TM1 ya, bagaimana ada rasa cemas saat menghadapi TM3 dan bagaimana stresor-stresor yang lain ya. Jadi ini memang harus kita hadapi dan kita manage dengan baik ya. Apalagi kalau ibu hamil dalam screening di tes kejiwaannya ternyata ada gangguan kejiwaan, tentu ini membutuhkan lebih ya intens untuk kita pendampingannya. Nah, ini kita kembali dulu ke teori apa sih itu stres ya. Stres itu adalah bentuk ketegangan ya, baik secara fisik ya, psikis, emosi maupun mental. Stres juga bisa menjadi satu reaksi tubuh ya, perubahan reaksi tubuh ketika menghadapi ancaman ya, ketika menghadapi tekanan atau situasi yang baru. Nah, pada kehamilan ini adalah satu proses hidup yang baru, apalagi pada ibu hamil yang primigravida, dia baru pertama kali hamil ya. Ketika memasuki kehamilan pasti dia stresnya tinggi, sehingga butuh pendampingan ya, pendampingan dari pasangan hidupnya, dari suaminya, butuh dukungan, motivasi dari orang-orang terdekatnya ya. Nah, stres juga adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang. Jadi tidak hanya tekanan dan ancaman, ketegangan juga bisa menjadi stresor ya. Nah, akibat stres apa sih? Akibat stres, nah, teman-teman mungkin kita belajar lagi tentang fisiologi ya, tentang hormon. Jadi saat seseorang itu menghadapi tekanan atau stresor, ya, tubuh akan memberikan reaksi ya secara alamiah dengan pengeluaran hormon stres. Ya, hormon stres apa? Ada yang namanya kortisol, ya, ada yang namanya adrenalin, ya. Kortisol dan adrenalin ini adalah hormon stres. Ya, kita kenal dengan hormon stres. Dia diproduksi oleh kelenjar adrenal yang ada di bagian atas dari ginjal. Sebetulnya hormon ini bermanfaat untuk tubuh kita, ya, untuk menghadapi sebagai respon tubuh alami saat kita menghadapi bahaya atau ancaman. Jadi kita akan membuat satu reaksi gebrakan agar kita terhindar dari ancaman atau bahaya itu. Itu yang efek baik dari hormon stres ini, kortisol dan adrenalin ini. Namun jika kadarnya berlebihan, nah ini yang bahaya,
Ya, jadi ketika stresor datang menghampiri seorang ibu hamil, terutama ya kita bahas tentang kehamilan, ibu hamil itu harus punya cara agar stresor yang adanya tidak terus-menerus sehingga membuat kadar hormon kortisol dan adrenalin di dalam tubuhnya menjadi berlebihan. Karena kalau hormon adrenalin dan kortisol ini beredar bebas di dalam tubuh dan kadarnya berlebihan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, itu akan menimbulkan biang kerok. Ya, biang kerok dia akan menimbulkan komplikasi-komplikasi yang lain. Ya. Karena hormon kortisol dan adrenalin ini, walaupun diproduksi oleh kelenjar adrenal yang ada di atau bagian atas ginjal, tapi ketika itu di dalam tubuh seseorang meningkat, yang merespon pertama adalah otak. Otak terutama di hipofise. Dia akan memberikan reaksi sinyal kepada seluruh tubuh. Efeknya apa? Akan timbul peningkatan denyut jantung, ya, dan gejala-gejala yang lainnya. Pencernaan juga mungkin menjadi meningkat. Makanya kadang ya kalau ada nggak pernah mungkin yang punya anak mau ujian tiba-tiba mules perutnya itu kadang stres ya menghadapi tekanan sih kadar kortisol dan adrenalinnya tinggi. Nah, bagaimana kita memanage itu? Agar stresor yang ada yang terjadi saat kehamilan itu bisa ditata laksana dengan baik oleh ibu tersebut, tentu saja dengan bantuan ibu bidannya, dengan bantuan pendampingnya, ya, dan orang-orang terdekatnya, sehingga kadarnya tidak terus meningkat, ya, itu ya teman-teman ya. Nah ini hormon stres yang keluar ya, kortisol memiliki peran yang penting dalam tubuh, namun jika kadarnya dalam tubuh tinggi ini akan berlebihan, akan berbahaya ya, terutama pada pembuluh darah, ya. Mungkin teman-teman sering mendengar ya, pasien yang hipertensi itu nggak boleh stres. Kalau stres tensinya menjadi tidak terkendali, itu benar. Itu bukan mitos ya, itu memang memang real seperti itu. Faktanya seperti itu. Kenapa? Karena hormon kortisol dan hormon adrenalin itu meningkatkan frekuensi jantung sehingga denyut jantung menjadi lebih cepat. Apa yang akan terjadi? Aliran darah semakin meningkat. Ya, sedangkan pada hipertensi biasanya pembuluh darahnya menyempit dan itu berbahaya ya, sangat berbahaya. Bisa terjadinya pecah pembuluh darah. Kelenjar hormon stres ini atau kortisol dan adrenalin ini sebagai indikator stres yang berfungsi sebagai fight or flight response. Jadi tubuh itu akan merespon kalau terjadi ancaman. Ya, itu sebenarnya dibutuhkan ya, tapi nggak boleh kadarnya berlebihan secara terus-menerus. Nah, kadar kortisol yang tinggi dalam jangka waktu lama itu bisa menyebabkan berbagai masalah, seperti apa sulit tidur, ya. Ibu hamil nggak stres aja udah sulit tidur ya, teman-teman. Mungkin di sini yang sudah sering hamil atau yang lagi hamil mungkin saat ini, pasti kita akan mengalami gangguan tidur ya, karena ketidaknyamanan selama kehamilan. Nah, ini ada stresor juga ya, jangan sampai eh, apa adaptasi tubuh kita selama kehamilan ini diperparah dengan adanya tekanan atau stresor yang lain. Kalau kortisol tinggi juga membuat imun atau kekebalan tubuh tertekan atau menurun ya sehingga seseorang bisa mudah terjadi atau terkena infeksi ya. Bisa juga mengganggu kadar gula darah ya, kadar gula darah yang bisa melonjak tinggi ya. Karena kadang stres itu malah bikin makan terus ya, gitu ya. Jadi bisa membuat kelainan pada gula darah. Berat badan juga bisa meningkat ya, hati-hati. Stres sehingga dia nggak bisa tidur malamnya begadang apa yang terjadi akhirnya dia pelampiasan dengan makan yang berlebihan ya, itu bisa meningkatkan berat badan. Kemudian bisa juga timbulnya penyakit hipertensi, ya penyakit jantung, diabetes dan juga terjadinya osteoporosis. Nah, tingkatan stres ini ada stres ringan, ada stres sedang, ya teman-teman, ada stres berat. Nah, stres ringan ini apa namanya? eh, Biasanya stresor yang tidak merusak, ya artinya dia tidak merusak dari organ-organ atau fisiologis dari tubuh kita, ya. Stres ringan seringkali kita rasakan. Mungkin teman-teman pernah tiba-tiba eh, sering lupa, ya, atau tiba-tiba ketiduran ya tanpa sadar atau menghadapi kemacetan ya padahal kita ditunggu di tempat kerja atau misalkan ditunggu mau ngajar ternyata kita macet atau lain sebagainya itu satu stresor juga ya. Kemudian stres ringan ini biasanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman dan kondisinya bisa membuat seseorang atau individu itu menjadi lebih waspada. Nah, ini baik ya stres ringan ini baik.
Yang penting jangan sampai berlanjut pada stres berat gitu ya. Kalau stres sedang ini terjadi lebih lama dan biasanya ada gangguan fisiologis ya. Kalau tadi stres ringan itu nggak ada gangguan fisiologis kepada organ tubuh, tapi kalau stres sedang itu sudah mulai ada gangguan fisiologis ke dalam organ tubuh ya, di lambung, apakah mual, muntah, konstipasi, malu atau mungkin mules ya, atau kram otot, ketegangan, misalkan ketegangan di eh, apa namanya ya, leher ya, dan lain sebagainya, itu biasanya stres sedang dan terjadinya lebih lama dari stres ringan. Kemudian ada juga stres berat. Nah, kalau stres berat ini stres yang kronis, biasanya terjadi berminggu-minggu ya, sampai dengan bertahun-tahun. Nah, hati-hati ya, kalau sudah stres berat kita harus di-manage dan mungkin perlu pendampingan psikologis atau psikiater ya, karena jangan sampai jatuh ke dalam depresi ya. Apalagi seorang ibu hamil kalau depresi ya, itu sangat-sangat berbahaya ya, berbahaya untuk dirinya dan juga berbahaya untuk janinnya, karena orang depresi itu tidak ada kontrol ya teman-teman, dia bisa mencelakai dirinya sendiri. Nah, respon dari tingkat stres berat ini bisa terjadi apa eh, jantungnya berdebar ya, kemudian bisa terjadi juga sesak nafas ya. Mungkin teman-teman pernah ada pasien mengeluh, "Oh, Bu, saya kok sering sesak nafas ya, kok jantung saya berdebar." Nah, hati-hati, mungkin dia sedang stres. Perlu kita kaji ya. Biasanya juga ini akan berimbang pada screening kita saat ANC yang lain. Misalkan berat badannya kenapa dia menurun tiba-tiba ya, kenapa tensinya dia meningkat. Nah, kita harus waspada. Mungkin ada stresor dan ibu jatuh ke dalam keadaan stres berat. Kaji ya, lakukan pendekatan, makanya bidan itu ya, bidan atau dokter itu harus membina hubungan yang baik dengan pasien. Kenapa? Kalau kita sudah berhasil membina hubungan yang baik dengan pasien, pasien dengan kita itu tidak ada gap. Artinya dia bisa mengemukakan, mengeluhkan hal-hal yang mungkin pribadi, tapi itu bisa berimbas pada kesehatan kehamilannya. Ya, saya pernah punya pasien itu saat ANC itu datang dia selalu ceria, selalu senyum. Ibu Nina, apa kabar? Pokoknya dia datang tuh auranya positif, gitu ya. Tensinya bagus, berat badannya juga meningkat. Ada satu saat dia datang wajahnya itu murung. Wajahnya murung, saya periksa tensinya naik, berat badannya turun. Nah, tensi naik malah berat badan turun. Ya, itu satu hal yang kita harus tanda tanya, ada apa ini? Ya, dari roman muka terlihat. Akhirnya dia diantar suami, kemudian saya ingin mengkaji lebih dalam karena saya melihat dia dengan suaminya sepertinya ada gap nih. Jadi Bapak boleh tunggu di luar sebentar, saya mau ngobrol dengan Ibu. Bapaknya di luar, kemudian saya ngobrol dengan pasiennya. Lakukan pendekatan, saya tanya ada apa Bu, kira-kira yang mengganggu Ibu. Karena ini saya lihat berbeda dari sebelum Ibu datang sebelumnya. Akhirnya tentunya cerita ya, biasanya masalah rumah tangga ya, tapi itu sangat berimbas pada seorang ibu hamil karena ibu hamil itu sensitif ya, hormon estrogennya tinggi ya, sehingga dia eh, masalah sedikit pun mungkin akan menjadi besar, apalagi masalah besar bisa membludak menjadi masalah yang luar biasa ya. Mungkin di sini banyak ibu hamil atau banyak suami yang merasa, kok istri saya setelah hamil menjadi dikit-dikit marah, dikit-dikit gampang. Ya itu karena ulah hormon ya, bapak-bapak mohon dimaklumi. Ibu hamil lagi butuh disayang-sayangnya, lagi butuh dimanja-manja ya. Jangan disakitin hatinya ya. Tingkat stresnya bisa stres berat. Ini terjadi pada pasien saya. Ternyata dia ada masalah, suaminya mempunyai wanita lain di saat istrinya hamil, itu luar biasa ya. Dan kita sebagai bidan atau sebagai dokter memang butuh waktu, meluangkan waktu lebih banyak ya, agar masalah ibu setidaknya kita punya solusi ya. Solusi mungkin bukan memecahkan, tapi mencarikan jalan keluar, menjadi jembatan ya, agar masalah ibu atau tingkat stres ibu itu berkurang. Ibu hamil stres, nggak hamil pun stres ya, apalagi ibu hamil stres. Makanya ibu hamil disayang-sayang, ya dikasih perhatian yang lebih, dimanja-manja ya, karena dia lebih sensitif. Jangan diberikan tekanan-tekanan yang malah lebih memberatkan. Stres kehamilan adalah salah satu fenomena yang dialami oleh setiap ibu, khususnya ibu yang pertama kali mengalami kehamilan atau primigravida ya. Karena dalam menjalani proses kehamilan itu banyak perubahan ya teman-teman. Itu harus kita pahami banget. Jadi ibu hamil itu banyak hal-hal yang berubah dalam tubuhnya dan dia butuh eh, cukup informasi, ya, butuh pendampingan, butuh penkes, butuh edukasi. Bagaimana dia menghadapi perubahan-perubahan itu.
agar perubahan yang terjadi, apakah fisiologis atau psikologis yang terjadi pada ibu hamil, perubahan itu dia bisa tahu dan dia bisa antisipasi. Jangan sampai perubahan yang terjadi itu malah membuat dia semakin stres. Ya, ibu hamil itu banyak perubahannya. Tentu teman-teman bidan sudah tahu ya. Nah, itu kita harus dampingi agar stresor yang terjadi pada kehamilan ini tidak memberikan dampak yang negatif. Apa sih dampak stres pada ibu hamil? Yang pertama, resiko kelahiran prematur lebih besar. Ya, kenapa? Eh, Stres yang dialami oleh ibu hamil itu bisa mempengaruhi janin juga yang dikandung. Ya, kemudian ada satu penelitian ya teman-teman yang mengungkapkan bahwa ibu hamil yang stres itu eh, apa namanya meningkatkan resiko alergi juga pada janin. Jadi hormon kortisol yang tinggi itu saat seseorang stres ya karena hormon stres itu kortisol ya. Kortisol yang tinggi itu ikut diserap oleh janin. Jadi kortisol yang tinggi di tubuh janin saat janin itu keluar itu bisa meningkatkan reaksi alergi. Seorang bayi yang sensitivitasnya tinggi, ya dia dikit-dikit alergi, mungkin ibu hamilnya saat hamilnya stres terus ya, sehingga kadar kortisolnya tinggi. Juga bisa memicu terjadinya persalinan prematur ya, karena seperti kita ketahui bersama bahwa hormon kortisol dan adrenalin yang tadi itu bisa eh, meningkatkan eh, curah jantung, denyut jantung ya, dan juga bisa membuat apa namanya memicu kontraksi ya sehingga bisa memicu terjadinya prematur persalinan ya dan juga abortus. Kemudian juga bisa berdampak pada preeklamsia ya karena apa kortisol yang tinggi juga bisa merusak pembuluh darah ya teman-teman hati-hati selain merusak pembuluh darah meningkatkan curah jantung ya sehingga beresiko pada pasien yang hipertensi dan juga bisa memicu preeklamsia karena preeklamsia biasanya salah satu gejalanya adalah hipertensi ya itu ada gangguan di pembuluh darah juga bisa juga terjadi memicu terjadi diabetes gestasional ya terganggu kadang ganggunya kesehatan ibu, ya ibunya mungkin jadi sulit tidur, ya jadi nggak nafsu makan, itu otomatis akan berimbas ya. Kehilangan nafsu makan tadi ya, kekurangan nutrisi kalau dia kehilangan nafsu makan, atau timbulnya gangguan-gangguan lain yang mempengaruhi ya, diare, pusing, lemah, sakit kepala, ya, atau gangguan yang lain. Nah, untuk janin ada dampaknya, ada jelas ya dampak stres pada janin. Yang pertama, kelainan pembentukan otak janin. Kok bisa? Ya, bisa ya. Karena dengan stresor yang tinggi tadi, kortisol yang tinggi tadi, sehingga bisa mengganggu juga, bisa merusak pembuluh darah, ya, termasuk eh, pembuluh darah yang ke janin, ya, sehingga pembentukan organ-organ tubuh juga terganggu. Berat badan bayi juga bisa rendah. Kenapa bisa? Iya bisa ya, karena orang stres biasanya nafsu makannya berkurang. Ya, jadi sangat eh, berhubungan erat dengan nutrisi juga ya. Bayi lahir prematur ya karena memicu kontraksi rahim atau kelainan plasenta ya karena asupan eh, suplai oksigen ke plasentanya juga berkurang ya. Dan bisa juga terjadi hipoksia janin ya, janin bisa jatuh dalam keadaan vital distress. Nah, pertanyaannya bagaimana memanajemen stres tadi? Stres yang ada, stresor-stresor yang timbul itu dimanage dengan baik sehingga tidak jatuh ke dalam keadaan stres berat. Ya, apa sih manajemen stres? Tentu teman-teman sudah tahu ya, adalah serangkaian tindakan yang bisa dilakukan untuk apa? Untuk menghadapi stresor. Stresor-stresor yang ada itu dihadapi dengan baik, dengan cara yang sehat, agar tidak jatuh ke dalam keadaan stres bertambah berat, ya, atau menjadi stres sedang atau stres berat. Jadi lakukan tindakan-tindakan, bisa satu tindakan, bisa serangkaian tindakan yang bisa eh, kita lakukan untuk menghadapi stresor itu agar tidak jatuh ke dalam keadaan yang lebih berat lagi ya. Nah, manajemen stres ini bisa kita terapkan untuk apa? Untuk bisa untuk mencegah stres, ya, menampung akibat fisiologis dari stres, mengantisipasi stres atau mengelola stres atau memulihkan diri dari stres. Bagaimana caranya? Ya, itu kita kembalikan ke pasien ya. Kita hanya memberikan option, bisa dengan ibunya sering mendengarkan musik yang menyenangkan, ya, meluangkan waktu untuk me time, ya, kumpul dengan teman. Biasanya kalau kita kumpul dengan teman, itu stresnya berkurang. Kenapa? Ada teman untuk curhat, ya, kita butuh teman ya.
kita butuh tempat untuk meluapkan apa yang memenuhi pikiran kita. Ya, kadang kita sebagai teman hanya butuh mendengarkan. Ya, dengan didengarkan saja seseorang yang sedang stres itu sudah satu hal yang luar biasa. Cukup kita dengarkan, ya. Kita berikan support. Jadi ibu hamil juga butuh teman. Siapa teman yang sangat dibutuhkan? Pasangannya, suaminya sebetulnya sebagai teman yang memberikan impact luar biasa untuk seorang ibu hamil. Namun kondisi di lapangan ya teman-teman tidak sesuai dengan eh, cerita novel ya, tidak sesuai dengan film. Nggak semua suami itu mau mendengarkan istrinya, tidak semua suami itu sangat merangkul istrinya saat kami banyak suami yang abai ya karena kesibukan lah atau hal lainnya. Sehingga ibu hamil mungkin kita anjurkan kalau suaminya memang waktunya kurang untuk berkumpul dengan temannya, cerita dengan temannya, dengan orang tuanya, atau dengan ibu bidannya. Silakan ibu bercerita ke saya kalau ada hal-hal yang mengganggu ya. Sehingga memang kita butuh waktu yang kita luangkan untuk membina hubungan baik dengan pasien ya. Kemudian bisa juga ya kalau ibu hamil itu kita anjurkan untuk ikut yoga ya karena dalam yoga itu ada inhale, ada exhale, ya, tarik nafas, lepas itu untuk memanage ya agar pernapasan menjadi lebih teratur, mengatur nafas dan juga bisa mengurangi stres ya. Anjurkan ibu untuk ikut kelas hamil ya, ikut yoga, ajarkan juga untuk ini apa namanya hipnosis diri sendiri. Makanya ibu bidan juga perlu ya untuk mengikuti pelatihan hipnoterapi. Ya, hipnoterapi ini penting. Selain bisa kita aplikasikan ke diri kita, juga bisa kita aplikasikan ke pasien. Pasien yang lagi persalinan, teriak-teriak, kita hipnosis, itu jadi tenang, teman-teman. Sehingga kita saat pasien menghadapi proses persalinan, dia lebih tenang. Kalau pasiennya tenang, lebih mudah dia mengikuti komando dari pemimpin persalinan dibanding pasien yang stres ya. Jadi kita butuh keterampilan untuk menghipnosis. Hipnosis beda dengan itu ya dendam ya. Kalau dendam itu negatif itu untuk kejahatan. Kan kalau hipnosis itu hal-hal yang positif. Ya, dengan hipnosis biasanya pasien diarahkan menjadi lebih rileks ya. Atau bisa dengan menyalurkan hobi atau olahraga. Nah, olahraga ini luar biasa ya teman-teman. Nanti akan dibahas oleh narasumber yang berikutnya. Olahraga, ketika kita olahraga, hormon yang keluar apa? Hormon endorfin, teman-teman. Hormon yang menyenangkan. Makanya biasanya kalau habis olahraga kita terasa lebih bahagia, muka lebih fresh ya, karena oksigen ke seluruh tubuh itu lebih lancar. Kenapa? Karena jantungnya bekerja ya mensuplai, memompa darah sehingga asupan oksigen ke seluruh tubuh itu menjadi lebih lancar. Dan hormon endorfin tinggi ya. Hormon endorfin dengan hormon kortisol itu saling ini ya. Jadi kalau endorfin yang meningkat, kortisol pasti otomatis akan meningkat. Jadi dia saling berlawanan. Kortisol hormon stres, endorfin hormon menyenangkan. Jadi kalau lagi stres, olahraga ya agar endorfinnya meningkat. Tujuan manajemen stres apa? Yang pertama mengenal penyebab stres ya, dan mengetahui teknik-teknik dalam mengelola stres sehingga bisa menjadi lebih baik ya dalam menjadi lebih baik ketika kita menghadapi stres ya. Nih, aspek-aspek stres ada aspek fisiologis, aspek kognitif ya, aspek emosi ya, dan aspek tingkah laku biologis dan psikologis. Nah, stres juga ada stres positif ya, stres negatif dan stres negatif bisa kita rubah menjadi stres positif yaitu dengan manajemen stres. Apa sih stres negatif? Itu stres yang menyebabkan hidup kita menjadi lesu, tidak bergairah, ya, bahkan ada rasa ingin bunuh diri. Itu adalah stres yang negatif, ya. Ada rasa cemas, depresi, dan juga bisa menimbulkan gangguan fisik, jantung berdebar, kepala pusing, ya, ketegangan otot dan lain sebagainya. Itu adalah hal stres yang negatif. Kalau stres positif itu akan mendorong seseorang itu untuk berperilaku yang lebih proaktif. Jadi stresor yang timbul atau stresor yang ada itu akan membuat dia menjadi melewati fase itu sehingga mendapat kualitas hidup yang lebih baik. Ya, intinya dia termotivasi untuk lebih baik saat menghadapi stres. Itu stres yang baik ya. Eh, jadi stresor yang ada itu justru menjadi satu tantangan dia ya untuk dia bisa melewatinya dan bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Contohnya pada proses persalinan. Ketika menghadapi persalinan ibu hamil itu stresnya luar biasa. Ya, jangankan orang awam saya pun teman-teman saya bidan, saya jadi bidan itu dari tahun 95. Ya,
Saya melahirkan pertama kali di tahun 299. Artinya 4 tahun saya sudah jadi bidan dan saya sudah menolong puluhan persalinan. Tapi saat tahun 99 saya melahirkan anak pertama, itu pertama kali saya merasakan kontraksi. Apakah stres? Ya, saya stres, teman-teman. Tensi saya yang biasanya normal ketika saya masuk ruang persalinan itu mendadak tinggi. Pertama, karena saya merasakan kontraksi. Yang kedua, saya melihat kanan kiri sedang teriak-teriak kesakitan. Padahal saya bidan. Saya udah biasa mau lahir. Tapi mengalami sendiri, mengalami kontraksi itu saya baru merasakan itu. Itu stres lah. Ya. Dan saya harus memanage stres ini dengan baik agar saya bisa melewati proses persalinan. Caranya apa ya? Dengan tarik nafas dalam, ya, mendengarkan hal-hal yang menyenangkan. Jadi kanan kiri yang teriak-teriak, saya sentuh telinga saya dengan lantunan ayat suci Al-Quran sehingga menjadi lebih rileks. Itu manajemen yang saya lakukan. Tarik nafas dalam setiap ada kontraksi, melepaskan, begitu. Dan saya butuh dukungan orang-orang sekitar. Dan bidan sebagai pendamping persalinan, sebagai pemimpin persalinan, berperan sangat-sangat aktif, luar biasa menghadapi ibu-ibu bersalin ini agar dia melewati stresor saat persalinan itu bisa menjadi menghadapinya dengan baik. Jangan sampai ibu jatuh ke dalam keadaan stres yang lain. Contohnya saya sebagai pasien. Bagaimana agar tensi saya tidak semakin tinggi? Nah, saat itu yang saya alami ya teman-teman itu di luar prediksi saya. Artinya apa? Bidan yang menolong saya, yang mendampingi saya, itu kurang empati. Jadi ketika saya inhale, exhale, dia malah ngeledek. Ah, sakit ya Bu, katanya. Jadi tidak ada empati sama sekali. Dan saya di situ memang saat saya datang, saya tidak menyebutkan saya bidan, saya jadi merasa dialah diperlakukan secara sama, jadi tidak memandang gitu kan. Dan bidan yang saat itu, padahal saya melahirkan di rumah sakit swasta yang paling bagus ya saat itu di Bogor, saya memilih itu karena ingin mendapatkan layanan yang terbaik gitu ya. Kenapa yang saya dapatkan itu berbeda ya. Saya baru nyampe ruang PK, datang bidannya, berderet 4 orang, satu bawa tensimeter, ya. Pertama saya datang udah stres yang lihat yang teriak-teriak. Kemudian stres yang sebelumnya adalah saya merasakan kontraksi hampir 2 hari. Itu adalah stres yang luar biasa. Saya nggak bisa tidur dan lain sebagainya. Jadi mungkin tensinya naik saat itu. Tensinya kok tinggi ya Bu, 140 katanya. Nanti kita tensi lagi kata bidan. Ya saya tahu saya stres. Kemudian datang bidan di belakangnya. Ibu saya periksa dalam ya. Bu, buka celananya, gitu. Saya akan periksa. Jadi tidak ada komunikasi yang baik. Ya, kita harus ya komunikasi ke pasien ya, teman-teman. Bidan, tolong, 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 tolong. Saya selalu menekankan itu kepada mahasiswa saya calon bidan ataupun bidan-bidan yang melanjutkan pendidikan S1 dan profesi saya selalu tekankan. Pasien kita adalah manusia. Tolong perlakukan seperti manusia. Mereka bukan robot ya, teman-teman. Yang bisa dengan seenaknya kita colok vaginanya, kita tusuk venanya, ya, dan tindakan-tindakan lain. Jelaskan, lakukan pendekatan, di PD, diperiksa dalam, di VT, itu mungkin tidak nyaman. Jadi kita lakukan pendekatan, Ibu, saya akan lakukan pemeriksaan dalam ya, tangan saya masuk ke dalam, Ibu tarik nafas panjang, insya Allah nggak sakit. Kalau ibunya rileks, ya kalau ibunya nggak boleh tegang, kalau ibunya tegang nanti berasa tidak nyaman. Jadi lakukan pendekatan-pendekatan dulu sebelum kita eksekusi untuk VT. Tolong ya teman-teman. Atau mau pasang infus, pendekatan dulu, jelaskan dulu. Ibu tarik nafas ya Bu ya, jangan takut ya. Kalau ibu takut nanti pembuluh darahnya nyiut. Nanti ibunya berasa sakit. Kalau ibunya rileks, tegang, tidak tegang, itu tidak tidak akan berasa sakit. Ya, jadi lakukan komunikasi yang baik ya. Perlakukan pasien seperti kita ingin diperlakukan ya teman-teman, karena mereka itu manusia. Pasien-pasien kita manusia bukan robot. Kalau robot atau pantun silahkan mau injus-injus, mau colok-colok tanpa kita ngomong, tanpa kita izin, tanpa kita menjelaskan silahkan. Tapi pasien kita manusia. Ya, perlakukan seperti kita ingin diperlakukan. Jangan sampai kita malah menambah stres pasien kita ya karena bidannya seperti itu. Nah, bagaimana stres negatif menjadi stres positif? Nah, ini yang harus yang baik ya. Jadi kegagalan kalau masalah terjadi kegagalan atau misalkan hal-hal yang stresor yang lain itu justru membuat kita menjadi lebih termotivasi untuk menjadi lebih baik. Itu stres negatif menjadi stres positif. Begitupun ada kehamilan. Bagaimana agar proses kehamilan
Perubahan-perubahan fisiologis maupun psikologis yang terjadi saat hamil itu bisa dimanage dengan baik oleh ibu hamil ya, dengan bantuan ibu bidannya dan dengan dukungan suaminya sehingga ibu hamil bisa melewati stresor-stresor selama kehamilan sampai dengan dia persalinan. Ya, itu tugas kita. Ya. Kalau ada kegagalan, ya kita analisa ya apa kegagalannya dan bagaimana kok bisa gagal dan apa yang harus kita koreksi agar tidak terjadi kegagalan eh, di waktu yang akan datang ya. Nah, ini gangguan fisik yang bisa terjadi kalau kita stres, ya kita bisa berkeringat lebih banyak, ya jantung berdebar, kolesterol meningkat, saluran pencernaan meningkat, ya tiba-tiba mules, tiba-tiba mual, ya tiba-tiba sesak nafas ya karena suplai oksigennya berkurang ya. Hormon seks juga terganggu ya. Biasanya orang stres itu nggak ada nafsu seks ya. Libidonya menurun kalau kita stres. Mungkin bapak-bapak silakan dikoreksi diri. Kalau lagi banyak tekanan di tempat kerja biasanya kehubungan suami istri juga menurun ya karena hormon seksnya terganggu. Atau meningkatnya kadar gula atau insulin ya. Tekanan darah juga meningkat atau gangguan kulit. Nah, yang tiba-tiba bentol-bentol, alergi, coba stres enggak? Karena stres juga bisa bikin gatal-gatal ya teman-teman ya, dan lain sebagainya. Gangguan psikologis apa? Sering lupa. Ya, ada yang sering lupa di sini. Ya, mungkin kita stres ya. Atau gangguan tidur, insomnia, tiba-tiba mudah marah, hasrat seks berubah, atau kebiasaan makan berubah. Itu juga mungkin gangguan psikologis yang muncul saat seseorang terkena stres. Ya. Ini mengapa stres bisa karena faktor lingkungan, faktor organisasi, dan faktor diri. Ya, faktor lingkungan apa saja? Karena ketidakpastian ekonomi ya, salah satunya ibu hamil yang ekonominya kurang, suaminya nggak kerja, mungkin tingkat stresnya lebih tinggi. Ketidakpastian politik, nah ini ya tanda tanya ya, karena mungkin tidak semua mengikuti politik. Atau gagal gaptek, gagap teknologi itu bisa. Atau kemacetan, atau polusi, contohnya ya lingkungan, atau misalkan suaminya yang tidak memperlakukan seorang istri dengan baik, itu juga bisa menjadi faktor lingkungan yang memicu stres. Kalau kakak organisasi apa? Overload, dia terlalu berlebihan beban hidupnya, ya, atau ada konflik, ya, atau ada gangguan komunikasi, ada birokrasi berlebihan, atau mungkin kalau di tempat kerja kita punya atasan yang otoriter, ya, atau dan lain sebagainya. Ibu hamil yang bekerja stresnya double ya, stres di tempat kerja, stres menghadapi kehamilan, stres di rumah, tapi ada nilai relaksasinya. Kenapa? Karena biasanya di tempat kerja kita punya teman, punya tempat untuk bercerita, teman untuk berbagi, ya. Begitupun saya di Pro Emergency, teman-teman. Saya di Pro Emergency sebagai instruktur ya juga sebagai pengendali pelatihan. Ya, kalau saya pergi keluar, apakah keluar Jawa, ke Sumatera, Sulawesi, ke Kalimantan, atau ke Jawa, ya, ke daerah Jawa, itu saya bahagia, teman-teman. Ya, pertama saya bisa keluar dari rutinitas. Ya, rutinitas yang biasanya ke tempat kerja, rutinitas di rumah itu bisa sejenak dihentikan. Saya bisa bersenda gurau selama perjalanan ke tempat pelatihan, ya. Kemudian di tempat pelatihan saya bisa berinteraksi dengan orang-orang baru, ketemu dengan IO-nya, ketemu dengan peserta pelatihan yang beraneka ragam background-nya. Itu satu hal yang membuat saya lebih relaksasi ya. Belum lagi kalau kita kuliner, mencoba kuliner baru atau mungkin di tempat lain juga ada kalau ada waktu kita ke tempat wisata. Itu satu hal yang membuat saya bahagia ya. Pulangnya dikasih uang sama Pro Air itu lebih bahagia lagi ya. Artinya kita bisa mencari kesibukan-kesibukan yang bernilai positif untuk tingkat stres kita ya. Karena rutinitas keseharian di tempat kerja itu kadang menjadi satu hal yang membosankan ya dan kita butuh hal-hal baru ya untuk sejenak keluar dari rutinitas. Kemudian faktor diri yang bisa memicu stres itu salah pengelolaan hidup ya atau ada problem keluarga atau ada target yang tidak tercapai atau pernikahan yang tidak romantis, ada masalah dengan suami, masalah dengan mertua misalkan ya, itu juga bisa menimbulkan stres dari faktor diri. Nah, untuk manajemen stres ini kita kenal dengan POAK ya, planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, ini juga sebetulnya istilah manajemen bisnis ya. Kalau kita juga mengenal analisis SWOT, ya, ada juga POAK. Bagaimana kita memplan ya, mengorganisir stresor-stresor yang muncul itu sehingga bisa terkontrol dengan baik. Ya. Pada intinya dalam menjalankan aktivitas kehidupan kita harus memanage segala sesuatunya dengan baik. Kalau kita tidak bisa memanage dengan
oleh diri kita sendiri, kita bisa meminta bantuan ya. Apakah ke bidannya, ibu hamil, cerita ke bidannya meminta solusi atau ke suaminya atau kalau perlu pendampingan psikolog. Ya, bagaimana cara mengurangi stres selama kehamilan? Nah, sedikit lagi, sepertinya Mas Stefani sudah mau mengingatkan saya nih. Baik, sedikit lagi ya Mas Stefanus ya. Cara mengurangi tingkat stres selama kehamilan ini dalam manajemen stres selama kehamilan ya. Butuh dukungan suami ya teman-teman. Suami itu adalah sosok yang sangat dibutuhkan oleh seorang istri. Dambaan istri itu suami yang penyayang, suami yang penuh punya waktu, yang bisa mendengarkan istrinya, yang tahu apa mau istrinya, apalagi saat hamil ya. Jadi dukungan suami sangat dibutuhkan ya. Kemudian hindari pekerjaan yang beresiko. Kalau ibu hamil tersebut kerjaannya penuh dengan stres dan dia overload ya dalam menghadapi stresornya itu ya sebaiknya dia mengambil cuti. Hindari pekerjaan yang beresiko ya. Kemudian senam hamil, ya ikut kelas senam hamil. Jadi lanjutkan ibu-ibu hamilnya, ya Bu ikut kelas senam hamil ya di tempat saya setiap hari apa. Makanya ibu bidan eh, kalau bisa bikin kelas senam hamil, bikin kelas yoga, ya. Jadi eh, apa namanya kompetensi kita itu ditambah ya ibu bidan ikut pelatihan yoga agar bisa mengajarkan yoga kepada ibu hamil ya. Di yoga itu kan ada teknik relaksasi, ya healingnya, inhale, exhale yaitu ibu diajarkan manajemen untuk menghadapi stres juga ya, senam hamil ya dan lain sebagainya. Kemudian ekonomi kalau bisa ya, tapi ini sangat sulit ya kita kendalikan untuk faktor ekonomi ya. Kalau hanya untuk biaya persalinan, anjurkan ibunya untuk ikut BPJS ya. Agar ibu tidak stres memikirkan biaya persalinan ya, Bu Bidan harus dukung ayo ibu daftar BPJS ya. Eh, apa namanya? Kita arahkan untuk ibu hamilnya mendaftar BPJS, setidaknya dia akan terhindar dari stres karena memikirkan biaya persalinan ya. Dan konsultasikan dengan tenaga kesehatan dengan Bu bidannya. Ya. Kemudian berikan edukasi saran kepada ibu hamil untuk menjaga kondisi tubuhnya dengan baik. Ya, asupan nutrisinya harus baik. Perkuat makanan dan minumannya dan 4 sehat 5 sempurna ya dengan menu pelangit yang tadi, cukup protein hewaninya, cukup protein nabati. Karena nutrisi sangat berpengaruh juga terhadap stres ya. Tidur dan istirahat yang cukup ya, tidur yang cukup. Kenapa? Karena saat tidur itu otak itu rileks ya. Ada relaksasi sehingga ini salah satu terapi. Recording stopped. Ya, habis stop. Ya, dengan tidur dan istirahat yang cukup itu bisa mengurangi rasa marah, ya, bisa mengurangi rasa sedih, ya. Kenapa? Karena saat tidur kita jatuh ke dalam ambang bawah sadar, ya, sehingga sejenak melupakan keruwetan atau stresor-stresor yang ada. Kemudian olahraga teratur, ya, ini sangat penting, ya, karena dengan olahraga, dengan tubuh bergerak itu akan merangsang hormon endorfin atau hormon yang menyenangkan, ya. Apa sih hormon endorfin? Zat yang membuat tubuh merasa nyaman. Ini kebalikan dari kortisol dan adrenalin yang tadi ya. Makanya orang yang sedang berolahraga biasanya terlihat lebih fit, terlihat lebih awet muda. Saya sangat setuju dengan ini. Ya. Mudah-mudahan teman juga setuju ya. Orang yang senang olahraga itu terlihat awet muda. Ya, karena sumber berikutnya bidan nenek itu luar biasa. Dia pelari. Ya, dia senang dengan berlari. Ya, dia terlihat lebih fresh tadi teman-teman lihat ya, cantik ya, dan terlihat lebih muda dari usianya karena dia senang dengan olahraga. Jadi olahraga itu sangat baik ya, karena bisa membuat tubuh kita menjadi lebih fit dan terlihat lebih awet muda. Selalu berpikir positif. Nah, afirmasi positif ya teman-teman. Tolong saya minta ke Ibu Bidan nih, kalau lagi nolong patus, hindari kalimat-kalimat negatif. Ah, ibu sih. Ah, ibu ngedennya gak baik. Ah, ibu mah, jangan. Itu kalimat negatif, jangan kita ucapkan. Hanya kalimat-kalimat positif yang kita keluarkan saat kita menolong persalinan. Jangan sampai ucapan kita itu membuat mood ibu jadi turun ya, membuat ibu jadi down. Ya jangan ya, hindari kalimat-kalimat negatif. Teman-teman yang punya karakter mudah ngomong ceplas-ceplos itu tolong di stop. Saat menolong persalinan atur, jaga mulut kita hanya mengucapkan yang baik. Keluarkan kalimat-kalimat yang membuat semangat ibu menjadi meningkat. Lagi nolong, mimpin ngeden, keluarkan kalimat yang positif. Pinter ibu, ayo bu, masih mules, yuk. Ih, ibu pinter, tuh lihat, bila perlu ambil cermin, lihatin.
Tuh lihat Bu, rambut bayinya udah kelihatan semangat ya Bu. Itu positif. Jangan kalimat negatif yang keluar. Ibu ngedernya salah. Ah, ibu mah gimana sih? Itu hati-hati ya kalimat-kalimat negatif seperti itu membuat down mental seorang ibu yang menghadapi proses persalinan. Ya, jadi afirmasi dengan kalimat-kalimat positif. Begitupun dengan pasien. Ya, pasien hamil menghadapi trimester 3 itu banyak sekali kecemasan. Aduh, bayi saya normal nggak ya? Aduh, saya bisa nggak ya melahirkan? Aduh, saya bisa nggak jadi ibu? Aduh, saya bisa nggak ya menghadapi kontraksi persalinan? Itu pasti, teman-teman, pasti ada hal-hal seperti itu yang terpikirkan oleh seorang ibu hamil. Jadi kita sebagai bidan, ya saat ANC itu berikan kalimat-kalimat yang positif, motivasi-motivasi yang positif, dan hindarkan ibu untuk berpikiran yang negatif. Ya, berpikiran sesuatu yang belum tentu terjadi. Aduh, anak saya cacat nggak ya? Itu kan satu hal yang belum terjadi, ya. Ibu sudah ANC teratur, ibu sudah makan makanan yang bergizi, suplemen vitamin juga ibu minum. Insya Allah bayi ibu sehat. Ya, hindarkan pikiran seperti itu. Ya. Untuk Bu Bidan, tapi saya takut saya bisa nggak ya menghadapi kontraksi persalinan. Ibu yakin ibu bisa, ibu lihat orang lain bisa, masa ibu enggak? Ibu pasti bisa. Jadi berikan afirmasi yang positif ya, jangan kalimat-kalimat yang negatif. Hobi, kalau punya hobi, lakukan hobi. Ya, karena hobi itu menyenangkan. Senang membaca, baca. Sering baca ibu hamil kalau memang dia hobinya membaca. Tentu saja baca hal-hal yang positif. Jangan baca-baca tema-tema yang menyeramkan ya atau nonton film horor itu malah meningkatkan stres. Jadi hobi baca hal-hal yang memang menyenangkan, ilmu-ilmu pengetahuan yang membangun ya atau novel-novel romansa dan lain sebagainya boleh ya kalau ibunya hobi membaca. Karena dengan melakukan hobi itu membuat seseorang menjadi lebih rileks dan sejenak melupakan rutinitas atau masalah yang ada. Ya, jadi jangan terpaku pada rutinitas, keluar sejenak dari rutinitas ya nikmati hidup. Ya. Oke, kemudian cari teman ya dengan bersosialisasi ya biasanya kita itu kalau ketemu kumpul dengan teman itu bercerita, ketawa, ya makan itu satu hal yang luar biasa ya. Itu kita eh, bisa sejenak melupakan masalah apapun yang mungkin sedang kita pikirkan ya kalau kita berinteraksi dengan teman. Jadi kalau kita stresornya tinggi jangan senang menyendiri ya bahaya. Mending keluar ya apakah bercocok tanam atau ngobrol dengan teman ya. Kalau misalnya dengan sendiri di kamar itu kita lebih menyenangkan, kenapa? Karena saya bisa membaca dengan saya sendiri di kamar itu nggak apa-apa. Tapi ada pengalihnya ya dengan membaca, mendengarkan musik atau mendengarkan hal-hal lainnya yang menyenangkan. Yang terakhir, beribadah dan berdoa. Ya, dengan kita beribadah, ibu hamilnya rajin sholat, rajin baca Al-Quran, banyak berdoa kepada Allah biasanya hal-hal yang dia takutkan sedikit lebih menurun. Ya, artinya dia lebih berpasrah diri kepada Allah sehingga ketakutan-ketakutan yang menjadi sumber stres itu bisa dihindari atau bisa dikurangi. Ya. Baik, mungkin itu saja Mas Stefanus yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.